berdasarkan keadaan. Yang pertama, hukum adat. Hukum adat berlaku secara lokal dan tidak tertulis, beragam sesuai dengan tradisi setempat. Yang kedua, hukum Islam berlaku di komunitas Muslim, tertulis dalam kitab suci dan hadis, berlaku secara universal di kalangan Muslim. Yang ketiga, hukum Barat berlaku secara nasional dan internasional, tertulis dalam bentuk undang-undang, konstitusi, dan regulasi. Yang kedua, berdasarkan bentuknya. Yang pertama, hukum adat tidak tertulis, diwariskan melalui lisan. Yang kedua, hukum Islam tertulis dalam Al-Quran, hadis, dan kitab fikih. Yang ketiga, hukum Barat tertulis dalam konstitusi, undang-undang, dan peraturan hukum lainnya. Yang ketiga, berdasarkan tujuannya. Yang pertama, hukum adat menjaga tradisi dan harmoni sosial dalam komunitas lokal. Yang kedua, hukum Islam menjaga ketertiban dan keadilan berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, hukum Barat melindungi hak asasi manusia, menjaga ketertiban, dan mempromosikan keadilan sosial. Yang keempat, berdasarkan sumbernya. Yang pertama, hukum adat, tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat. Yang kedua, hukum Islam, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang ketiga, hukum Barat, konstitusi, undang-undang, presiden hukum, dan doktrin. Yang kelima, berdasarkan strukturnya. Yang pertama, hukum adat tidak terstruktur secara formal. Yang kedua, hukum Islam terstruktur dalam fikih yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, hukum Barat terstruktur secara hierarkis dari konstitusi hingga regulasi lokal. Berdasarkan lingkup masalahnya. Yang pertama, hukum adat, sosial, budaya, dan kekeluargaan. Yang kedua, hukum Islam, ibadah, muamalah atau hubungan sosial, dan jinayah atau kriminal. Yang ketiga, hukum Barat, publik, privat, pidana, dan perdata. Yang ketujuh, berdasarkan pembidangannya. Yang pertama, hukum adat tidak terpisah, tegas, mengikuti kebutuhan komunitas. Yang kedua, hukum Islam jelas, terpisah dalam ibadah, muamalah, jinayah, dan lain-lain. Yang ketiga, hukum Barat terpisah dalam bidang hukum pidana, perdata, administrasi, dan lain-lain. Yang kedelapan, berdasarkan hak dan kewajibannya. Yang pertama, hukum adat menekankan kewajiban sosial dan kolektif. Yang kedua, hukum Islam menekankan keseimbangan dan hak kewajiban individu dan sosial. Yang ketiga, hukum Barat menekankan hak individu dengan kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain. Yang kesembilan, berdasarkan norma atau kaidah hukum. Yang pertama, hukum adat berdasarkan norma sosial dan etika lokal. Yang kedua, hukum Islam berdasarkan syariat dan etika Islam. Yang ketiga, hukum Barat berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan moral universal. Berikut penjelasan mengenai beberapa azas hukum dalam Islam yang meliputi azas-azas umum, azas-azas hukum pidana, azas-azas hukum perdata, azas-azas hukum perkawinan, dan azas-azas hukum kewarisan. Yang pertama, azas-azas hukum Islam. Yang pertama, ada azas ketuhanan. Segala hukum berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus dilaksanakan sesuai dengan syariatnya. Yang kedua, azas keadilan. Hukum Islam menekankan keadilan bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Yang ketiga, azas kemanfaatan. Hukum bertujuan untuk membawa manfaat dan kebaikan bagi umat manusia. Yang keempat, azas kesederhanaan. Hukum harus mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat. Yang kelima, azas bersamaan. Semua manusia sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial, ras, atau jenis kelamin. Yang kedua, azas-azas hukum pidana dalam Islam. Yang pertama, azas legalitas. Tidak ada hukuman tanpa ketentuan yang jelas dalam syariat Islam. Yang kedua, azas bersamaan. Semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum pidana Islam. Yang ketiga, azas kepastian hukum. Hukuman hanya bisa dijatuhkan berdasarkan bukti yang jelas dan pasti. Yang keempat, azas perlindungan hak. Melindungi hak asasi manusia dari kejahatan dan penyelewengan. Yang kelima, azas keadilan restoratif. Mengutamakan pemulihan kerugian korban serta upaya rekonsiliasi.
Yang ketiga, azas-azas hukum perdata dalam Islam. Yang pertama, atas kebebasan berkontrak. Setiap individu bebas untuk membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, asas kejujuran dan amanah. Setiap perjanjian harus didasarkan pada kejujuran dan saling percaya. Yang ketiga, asas keadilan. Hak dan kewajiban para pihak harus seimbang dan adil. Yang keempat, asas kerelaan. Setiap transaksi harus didasarkan pada kerelaan dan tanpa paksaan. Yang kelima, asas larangan riba. Setiap transaksi yang melibatkan riba atau bunga itu dilarang. Yang keempat, ada asas hukum perkawinan dalam Islam. Yang pertama, asas monogami. Pada dasarnya, Islam menganjurkan monogami, tetapi memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua, asas kesetaraan. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang setara di dalam perkawinan. Yang ketiga, azas mawaddah warahmah. Perkawinan harus dilandasi oleh kasih, sayang, dan rahmat. Yang keempat, azas permanen. Perkawinan dianggap sebagai ikatan yang kuat dan harus dijaga keutuhannya. Yang kelima, azas keabsahan dan kesucian. Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sah sesuai syariat dan dilandasi niat dan yang suci. Selanjutnya yang kelima ada azas hukum kewarisan dalam Islam. Yang pertama, azas nasab. Hak waris menerima kemerdekaan hubungan darah dan perkawinan yang sah. Yang kedua, azas keadilan. Pembagian warisan harus dilakukan dengan adil sesuai dengan ketentuan syariat. Yang ketiga ada azas proporsionalitas. Pembagian harta warisan harus proporsional sesuai dengan ketentuan bagian masing-masing ahli waris. Yang keempat, azas prioritas. Ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris memiliki prioritas lebih tinggi. Yang kelima, azas tidak merugikan. Pembagian warisan tidak boleh merugikan pihak-pihak yang berhak. Hukum Islam memiliki beberapa sumber utama yang digunakan untuk menetapkan aturan dan pedoman bagi umat Muslim. Berikut penjelasan singkat mengenai sumber-sumber hukum Islam tersebut. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran dianggap sebagai sumber utama hukum Islam dan mencakup ajaran-ajaran yang mengatur kehidupan pribadi, sosial, ekonomi, dan politik umat Muslim. Ayat-ayat dalam Al-Quran memberikan pedoman dasar yang bersifat umum maupun spesifik mengenai berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, as-sunnah atau al-hadis. As-sunnah merujuk kepada segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad yang dijadikan teladan bagi umat Muslim. Al-hadis adalah laporan yang mendokumentasikan sunnah tersebut. Sunnah memberikan rincian praktis dan penjelasan lebih lanjut mengenai ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Hadis dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan keabsahannya seperti hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang ketiga, akal pikiran atau al-ra'yu atau ijtihad. Ijtihad adalah usaha intelektual yang dilakukan oleh para ulama untuk memahami, menafsirkan, dan menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ketika tidak ada teks yang secara langsung mengatur suatu masalah tertentu. Ijtihad melibatkan penggunaan akal dan metode penalaran seperti qiyas, istisqan, dan maslahah mursalah. Ra'yu mengacu pada pendapat pribadi atau pemikiran subjektif. Namun dalam konteks ijtihad, ra'yu lebih disistematisasi dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Keempat sumber ini digunakan secara berkesinambungan dan saling melengkapi untuk menghasilkan hukum yang relevan dan aplikatif sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat. Selanjutnya, pertanyaan keempat, jelaskan ciri-ciri hukum Islam dan hak asasi manusia. Tujuan hukum Islam, salah paham terhadap Islam dan hukum Islam.
Yang pertama, ciri-ciri hukum Islam. Yang pertama berasal dari wahyu ilahi. Hukum Islam atau syariah didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Sumber utama hukumnya adalah wahyu yang dianggap sebagai panduan yang sempurna dan yang kedua universal dan abadi. Prinsip-prinsip dalam hukum Islam dianggap berlaku untuk semua manusia tanpa memandang waktu dan tempat. Hukum ini dianggap relevan sepanjang masa. Yang ketiga, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Hukum Islam mengatur baik aspek spiritual maupun aspek kehidupan duniawi. Terdapat integrasi antara hukum ibadah dan hukum muamalah atau hubungan sosial. Yang keempat, keadilan dan kemaslahatan. Hukum Islam menekankan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan umum atau maslahat. Semua hukum bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Yang kelima, fleksibilitas atau ijtihad. Hukum Islam membuka ruang untuk interpretasi atau ijtihad oleh para ulama guna menjawab permasalahan kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks ulama. Selanjutnya yaitu ada hukum Islam dan hak asasi manusia. Hukum Islam dan hak asasi manusia memiliki beberapa titik temu dan perbedaan. Yang pertama, kesamaan. Kedua, sistem hukum menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak atas keadilan, dan hak untuk mendapatkan kebenaran. Yang kedua, perbedaan. Ada beberapa perbedaan yang sering menimbulkan perdebatan seperti peran gender, hak-hak minoritas, dan penerapan hukuman tertentu yang dianggap bertentangan dengan standar internasional hak asasi manusia. Yang ketiga, pendekatan kontekstual. Beberapa ulama dan sarjana Islam modern berusaha menafsirkan hukum Islam dalam konteks yang lebih luas untuk lebih selaras dengan konsep hak asasi manusia kontemporer tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan hukum Islam. Pertama, perlindungan agama, melindungi kebebasan beragama dan menjaga agama Islam sebagai panduan hidup umat Muslim. Yang kedua ada perlindungan jiwa, menjaga dan melindungi kehidupan manusia termasuk keselamatan jiwa dari ancaman dan kekerasan. Yang ketiga, perlindungan akal, menjamin kebebasan berpikir dan berpendapat serta melindungi akal dari kerusakan seperti penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Yang keempat, perlindungan keturunan, menjaga kehormatan dan keutuhan keluarga serta keturunan dari praktik-praktik yang merusak. Yang kelima, perlindungan harta, menjaga hak kepemilikan dan harta benda dari pencurian, kecurangan, dan eksploitasi yang tidak adil. Selanjutnya yaitu salah paham terhadap Islam dan hukum Islam. Yang pertama, kekerasan dan ekstremisme. Salah paham yang umum adalah menganggap Islam dan syariah identik dengan kekerasan dan ekstremisme, padahal mayoritas umat Muslim mengutuk tindakan kekerasan atas nama agama. Yang kedua, ketidakadilan gender. Ada anggapan bahwa hukum Islam mendiskriminasi perempuan. Sebenarnya banyak ulama dan sarjana yang berargumen bahwa jika ditetapkan dengan benar, syariah memberikan hak-hak yang signifikan kepada perempuan. Yang ketiga ada ketidaksesuaian dengan modernitas. Ada persepsi bahwa hukum Islam tidak sesuai dengan nilai-nilai modern dan demokrasi. Namun, banyak negara Muslim yang berhasil mengadaptasi prinsip-prinsip syariah dengan sistem hukum modern. Yang keempat, monolitik dan tidak fleksibel. Hukum Islam sering dianggap monolitik dan kaku. Faktanya, ada beberapa mazhab dalam Islam yang menawarkan beragam interpretasi hukum yang memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penerapannya. Pemahaman yang lebih mendalam dan penafsiran yang kontekstual diperlukan untuk menghargai dan mengapresiasi hukum Islam secara lebih adil dan objektif. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan di atas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.